fatwa dan resolusi jihad. Ya. Ini buku pertama. Ya. Karena sebelumnya tidak ada buku membahas fatwa dan resolusi jihad. Ya. Kenapa begitu? Karena semua pelaku sejarah pertempuran 10 November ya, tidak ada yang mau mengakui fatwa dan resolusi jihad itu pernah ada. Ya. Tulisannya Profesor Ruslan Abdul Ghani yang ikut terlibat, nggak ada nyebutkan ini pernah ada. Bung Tomo yang pidato teriak-teriak dalam bukunya nggak pernah nyebutkan bahwa fatwa dan resolusi jihad ini pernah ada. Ya. Nanti laporan tulisan Mayor Jenderal Sungkono juga nggak menyebut pernah ada resolusi jihad. Ya. Jadi semua buku yang bercerita tentang peristiwa bersejarah Hari Pahlawan tidak menyinggung pernah ada fatwa dan resolusi jihad NU. Ya. Karena itu banyak orang menganggap ini dongeng, ini cerita nih wong NU saja. Ya. Sampai tahun 2014 kemarin ya, di perguruan tinggi negeri besar di Jakarta diadakan seminar nasional tentang perjuangan menegakkan negara Republik Indonesia. Ya. Para doktor, profesor, pakar sejarah yang berbicara di situ semua sepakat mengatakan di antara elemen bangsa Indonesia ya, yang tidak memiliki peran dan andil dalam usaha kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia itu hanya golongan pesantren, khususnya NU. Simpulannya begitu ya. Bahkan dengan sinis salah seorang menyatakan organisasi PKI itu saja pernah berjasa karena pernah melakukan pemberontakan tahun 1926 ngelawan Belanda. NU tidak pernah. Ya. Ini faktanya. Jadi dalam banyak aspek sejarahnya tokoh-tokoh ulama dari pesantren dihilangkan. Ya. Data-data tentang itu ya ditutupi semua. Ya. Supaya tidak ada yang tahu bahwa pesantren pernah berjasa. Ya, di situ itulah yang kemudian membuat saya menyusun ini bulan November 2015. Ya, mulai saya susun, saya kumpulkan data waktu saya jadi wartawan Jawa Pos tahun 85 itu dapat tugas macam-macam mewawancarai tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa 10 November, dalam peristiwa pemberontakan di Madiun, dalam itu ada semua. Ya. Nah dari situ saya mendapat informasi bahwa fatwa jihad memang ada, tapi tidak perlu diakui. Ya. Ada usaha seperti itu, menutupi sejarah Indonesia ini sebenarnya. Nah, kenapa ini terjadi? Karena orang-orang sekolah didikan Belanda itu adalah menjadi penguasa negara Republik Indonesia sejak dibentuk ya, tahun 45. Itu yang ngisi itu semua mayoritas orang-orang didikan sekolah Belanda ya. Dan mereka
yang menyusun sejarah, mereka yang menyusun tata aturan bagi masyarakat Indonesia. Ya, jadi kelompok sarjana-sarjana ini, didikan Belanda ini menggambarkan bangsa Indonesia, ya, setelah merdeka itu terdiri dari 3 lapisan golongan. Golongan atas, golongan menengah, dan golongan bawah. Ya. Ini pertama kali saya dengar dari ceritanya Gus Dur langsung tahun 91. Ya. Kemudian cerita itu saya konfirmasikan dengan teman-teman di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI. Ternyata benar mereka, oh ya memang pandangannya seperti itu. Ya, saya konfirmasikan dengan tokoh-tokoh senior, iya. Ya. Jadi pandangan mereka ini orang-orang lulusan sekolah didikan Belanda. Indonesia atas, lapisan tengah, lapisan bawah. Lapisan atas, kalangan elit, ya, politik yang tinggi, adalah golongan orang-orang cerdas, orang-orang pinter yang punya latar belakang pendidikan tinggi. Ya. Yang mereka maksud latar belakang pendidikan itu adalah sekolah. Jadi wong pinter sing sekolah tinggi. Ya. Ini menduduki lapisan atas. Elit politik, elit ekonomi yang menguasai negara ini harus wong pinter-pinter ini. Setelah itu golongan menengah. Yang disebut golongan menengah itu adalah golongan orang biasa. Tidak pinter, tidak cerdas, juga tidak bodoh, ya biasa aja. Tapi berpendidikan, ya, mereka sekolah. Ini golongan menengah. Setelah itu golongan bawah, yaitu golongan masyarakat bodoh yang tidak berpendidikan, gak sekolah. Itu struktur Indonesia menurut pandangan orang-orang didikan sekolah Belanda. Ya. 3 lapisan ini itu dibagi 2. Ya. Artinya ada 6 kelompok di situ. Yang atas, lapisan atas, orang-orang cerdas yang berpendidikan tinggi, ya. Kalau agamanya kuat pasti masyumi. Kalau agamanya lemah itu PSI, orang sosialis. Itu mereka yang berkuasa itu nanti ini. Kalangan menengah itu orang biasa tapi punya latar belakang pendidikan. Bagi 2. Yang agamanya kuat pasti Muhammadiyah. Yang agamanya lemah PNI. Ya, PNI itu sekarang jadi PDIP. Ya, itu. Setelah itu lapisan paling bawah, orang-orang bodoh yang tidak berpendidikan. Nek agamane kuat NU, nek agamane lemah PKI. Jadi di situ. Itu sebabnya kalangan atas ini merekayasa sejarah. Ya, merekayasa sejarah. Bagaimana kalangan bawah ini tidak memiliki peran apapun di negara ini, sekalipun faktanya ya tidak seperti itu. Ya, jadi ini fakta ini. Karena mereka memanipulasi sejarah, memutar balik sejarah, ya, di mana data ini ada di negeri Belanda, ada di negeri Inggris dan seterusnya. Dengan keyakinan tidak mungkin orang pesantren mampu nembus ke dokumen ini di negeri Belanda maupun di Inggris atau Perancis, dimanapun. Itulah mereka memutar balik
fakta seperti itu. Ya. Nah, inilah yang kemudian kita bikin, ya, tulisan ini. Awalnya tahun 1990. Ya, waktu itu peringatan 45 tahun pertempuran 10 November tahun 1990. Dan kita tahu, ya, dalam peringatan itu yang jadi pahlawan besar dalam pertempuran 10 November adalah golongan atas ini, orang terpelajar yang berpendidikan tinggi. Nama-nama mereka muncul, ya. Saat itu, ya, tersebar di televisi, koran, majalah memuat itu. Nyai Solihah, ibunya Gus Dur, waktu itu manggil Gus Dur, ya. Beliau bertanya, itu cerita 10 November yang berjasa itu harusnya Kiai Hasyim Asy'ari dan para kiai. Kok bisa yang jadi pahlawan itu wong-wong sosialis? Gitu. Disitulah Gus Dur diminta untuk klarifikasi. Ya. Lalu Gus Dur klarifikasi menemui tokoh-tokoh tua, ya, senior di kalangan kelompok sosialis, ya, mengenai Hari Pahlawan 10 November. Ternyata jawabannya sederhana, ya. Sambil ketawa-ketawa mereka menjawab, yang namanya sejarah dari dulu kan selalu berulang, Gus, ya. Ya, di situ bahwa sejarah sudah mencatat orang bodoh itu makanannya orang pinter, yang berjasa orang bodoh, yang jadi pahlawan wong pinter. Itu biasa. Wah, itu Gus Dur marah betul itu dibegitukan. Berarti mereka sampai tahun 90 masih menganggap NU bodoh dan seterusnya. Ya. Itulah tahun 91 Gus Dur melakukan kaderisasi besar-besaran anak muda NU. Ya. Anak-anak itu dilatih, ya, untuk mengenal analisis sosial, ansos pertama kali. Ya, teori-teori sosial diajarkan sama Gus Dur ke anak-anak. Filsafat, sejarah, apapun, ya, geopolitik, geostrategi diajari ke anak-anak, supaya tidak lagi dianggap bodoh, dan kemudian berkembang. Ya, itu. Nah, saya termasuk yang ikut pertama kali kaderisasi itu, karena agak paham. Ya. Nah, itulah seluruh penulis sejarah Indonesia menyatakan fatwa dan resolusi jihad nggak ada. Ya. Tapi ternyata saya menemukan tulisannya seorang sarjana sejarawan Amerika, Benedict Anderson. Ya. Dalam tulisannya tentang penjajahan Belanda, penjajahan Jepang di Indonesia 42 sampai 45. Beliau menyatakan tanggal 22 Oktober pernah ada resolusi jihad yang dikeluarkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama di Surabaya. Ya. Bagaimana Benedict Anderson bisa menyatakan bahwa tanggal 22 Oktober 1945 itu ada resolusi jihad? Ternyata beliau memiliki sumber dasar. Ya. Karena apa? Setelah resolusi jihad dikumandangkan tanggal 22 Oktober, tanggal 25 Oktober, kantor berita Antara, yaitu kantor berita nasional, itu memuat secara lengkap resolusi
jihad. Ya, ada kantor berita negara itu muat itu. Tanggal 27 Oktober koran Kedaulatan Rakyat juga memuat secara lengkap ya resolusi jihad. Ada lagi koran Suara Masyarakat di Jakarta juga memuat resolusi jihad. Ya, artinya peristiwa ini ada. Sekalipun orang Indonesia tidak mau nulis bahwa itu ada, karena menganggap NU yang mengeluarkan ini golongan lapisan bawah, dimanipulasi. Disitulah kita temukan. Ya. Kita patahkan itu pandangan orang yang mengatakan NU satu-satunya elemen bangsa Indonesia yang tidak memiliki peran apapun dalam bina negara Republik Indonesia. Ya, di situ kita buka, kita bongkar dokumen-dokumen lama, yang sebagian besar berbahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Perancis, dan sebagian bahasa Jepang. Ya, kita bongkar. Nah, di situ kita dapati, ya, ketika Indonesia pertama kali merdeka, nggak punya tentara, tidak ada tentara. Ya, baru 2 bulan kemudian diadakan tentara. Agustus, September, Oktober. 5 Oktober dibentuk Tentara Keamanan Rakyat, TKR. Ya, ini dokumen negara. Ya, silakan dibaca di Sekretariat Negara, di Arsip Nasional, ini semuanya ada. Ya. Nah, dengan dibentuknya ini, negara Indonesia sudah punya tentara. Tanggal 10 Oktober diumumkanlah jumlah Tentara Keamanan Rakyat di Jawa. Itu di Jawa saja, belum Sumatera dan lain-lain. Itu ternyata TKR di Jawa jumlahnya 10 divisi. 1 divisi isinya 10.000 prajurit. Ya, terdiri dari 3 resimen, ya, terdiri dari 15 batalion, 1 divisi. Nah, jadi 10 divisi artinya TKR jumlahnya 100.000 pasukan. Itu TKR pertama yang nanti akan menjadi TRI, jadi TNI, ya, militer. Nah, dari pernyataan, ya, data TKR yang dikeluarkan pemerintah tanggal 10 Oktober 1945, kita tahu bahwa komandan divisi pertama TKR itu adalah Kolonel Kiai Haji Samun. Kiai, ya, pengasuh pesantren di Banten. Ya. Komandan divisi ketiga adalah Kolonel Kiai Haji Aruji Kartawinasa. Ini di Tasikmalaya. Ya. Pangkatnya Kolonel Kiai Haji. Nanti sampai tingkat resimen sama. Ya, resimen 17 dipimpin Letnan Kolonel Kiai Haji Iskandar Idris. Ya. Resimen 8 dipimpin Letnan Kolonel Kiai Haji Yunus Anis. Ya, itu sampai komandan batalion.
ya, Komandan Batalion TKR Malang, ya, dipimpin Mayor Kiai Haji Iskandar Sulaiman. Siapa Kiai Iskandar Sulaiman ini? Beliau saat itu jabatannya Rois Surya Kabupaten Malang. Para kiai, ini dokumen negara, gak ngarang. Silakan dibaca, ya, di Arsip Nasional, kemudian di Sekretariat Negara masih tersimpan. Di Pusat Sejarah TNI ada semua, ya. Bahkan untuk selanjutnya kita lihat, oh, Komandan Divisi Pertama TKR Kolonel Kiai Haji Sam'un, beliau ternyata pensiun, ya, Brigadir Jenderal, ya. Jadi banyak kiai-kiai yang pensiunnya Brigadir Jenderal. Ini sejarah yang selama ini ditutup, ya. Termasuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dalam pemerintahan Presiden Soekarno, beliau sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Tapi silakan dibaca itu buku-buku sejarah anak SD, SMP, SMA. Ada enggak Kiai Hasyim Asy'ari masuk di buku pelajaran itu? Enggak ada, ya. Seolah-olah enggak pernah ada jasanya dan bukan pahlawan nasional. Jadi memang dari pesantren itu disingkirkan betul dari negara ini, ya, di situ. Nah, kita bisa tahu kenapa TKR waktu itu banyak dipimpin para kiai. Karena hanya para kiai dari pesantren, ya, dengan santri-santri yang menjadi tentara, itu adalah golongan dari elemen bangsa Indonesia yang mau berjuang sebagai militer tanpa bayaran. Ya, tentara saat itu nggak dibayar. Dibayar dari mana? Baru merdeka, duit aja nggak punya loh, ya. Jadi tentara itu baru menerima bayaran tahun 1950. Selama 45 sampai perjuangan 50 itu nggak ada bayaran, ya. Dan yang mau melakukan itu hanya para kiai, ya, dengan tentara-tentara Hizbullah, ya, laskar-laskar itu nggak ada bayaran, ya, sampai sekarang, ya. NU itu punya tentara swasta namanya Banser, yuk kasih bayar. Ya, itu fakta gitu loh, ya. Jadi kita nanti akan tahu bagaimana, ya, sampai terjadinya pertempuran 10 November. Ya, 10 November ini satu peristiwa yang paling aneh dalam sejarah. Kenapa? Pertempuran besar yang terjadi setelah perang selesai, ya. Jadi perang dunia itu selesai 15 Agustus. Ketika Jepang menyerah, itu perang dunia kedua dinyatakan selesai. Tidak ada lagi perang, ya. Pasukan Inggris ditugasi ngangkuti interniran dan tawanan Jepang. Tawanan militer yang diangkuti, tugasnya utama itu, ya. Jangan sampai tawanan-tawanan ini menghadapi amuk massa, diserang massa, dipateni kabeh misalnya. Wah, ini bahaya. Kayak itu harus diangkuti, ya, tawanan militer. Itu aja tugasnya. Bagaimana bisa terjadi perang besar 10 November? Wah, sudah nggak ada perang. Nah, ternyata sebelum pertempuran 10 November ada perang 4 hari di Surabaya. Tanggal 26, 27, 28, 29 Oktober 1945. Tuh, 4.
Bagaimana bisa terjadi perang 4 hari di Surabaya? Karena sebelum tanggal 26, tanggal 22 Oktober ada fatwa dan resolusi jihad dari PBNU. Ya, itu yang membuat Surabaya bergolak. Ya. Jadi tentara Inggris sendiri aslinya tidak pernah berpikir akan perang, ya, akan bertempur dengan penduduk Surabaya. Tidak pernah mikir mereka, karena perang selesai kok, ya, di situ. Tapi karena masyarakat Surabaya terpengaruh fatwa dan resolusi jihad, siap nyerang Inggris yang waktu itu mendarat di Surabaya. Ini sejarah yang selama ini ditutupi, ya. Nah, justru dengan sejarah yang ditutupi, tidak mengakui fatwa dan resolusi jihad, dan tidak mengakui ada perang 4 hari di Surabaya, orang yang membaca sekilas peristiwa 10 November akan menganggap tentara Inggris gak waras. Kenapa? Ngebomi kota Surabaya tanpa sebab, ya. Untuk apa ngebomi Surabaya? Ya, itu. Tapi kalau melihat rangkaian ini baru masuk akal. Oh iya, marah mereka karena jenderalnya terbunuh, pasukannya dibunuh oleh bonek-bonek Surabaya. Ya. Ya. Nah, ini adalah latar kenapa harus ada fatwa dan resolusi jihad. Karena Presiden Soekarno minta fatwa kepada PBNU, pada Mbah Hasyim. Apa yang harus dilakukan warga negara Indonesia kalau diserang musuh? Karena Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Ya, disitulah Bung Karno juga menyatakan bagaimana caranya supaya negara Indonesia diakui oleh negara dunia. Karena sejak diproklamasikan 17 Agustus dan negara dibentuk 18 Agustus, tidak ada satupun negara di dunia yang mau ngakui Indonesia. Ya, karena negara Indonesia diberitakan adalah negara boneka bikinan Jepang, bukan atas kehendak rakyat. Negara sing gak dibelani rakyat. Itulah fatwa dan resolusi jihad kemudian dimunculkan oleh PBNU. Ya. Itulah yang akhirnya ketika Inggris datang tanggal 25 Oktober tidak diperbolehkan masuk Surabaya. Karena penduduk Surabaya sudah siap perang. Ternyata sore Gubernur Jawa Timur mempersilakan, silakan Inggris masuk, tapi di tempat yang secukupnya aja. Ditunjukkan beberapa lokasi. Udah masuk. Tanggal 26 Oktober ternyata membangun pos-pos pertahanan Inggris. Ya. Karung-karung pasir ditutup, ya, ditumpuk, kemudian dikasih senapan mesin dan seterusnya. Bikin begitu banyak. Ya, loh, ini apa maunya Inggris itu? Ya. Padahal sudah tersebar isu Belanda mau berkuasa dengan bonceng tentara Inggris. Nah, dengan munculnya pos-pos pertahanan tanggal 26 Oktober, sore hari pos pertahanan itu diserang massa. Ya, penduduk Surabaya dari kampung-kampung keluar nawur pasukan Inggris. Ayo tawuran. Dan itu peristiwa itu memang betul. Ya, para pelaku mengatakan, ayo duduk perang mas, kayak gitu. Kenapa tawuran? Kenapa? Nggak ada komandannya, nggak ada pemimpin. Bahkan orang kerungu, oh jihad. Mbah Hasyim jihad, udah keluar semua langsung tawur. Ya, sambil teriak Allahu Akbar itu waru. Ya. Gitu. Jadi itu betul, memang bukan
perang karena nggak ada komandannya, keluar dari kampung-kampung. Kenapa? Karena seruan jihad itu disiarkan lewat langgar-langgar, lewat masjid, itu lewat speaker-speaker itu. Ya langsung jihad power. Ya. Dan itu berlangsung 27 Oktober besoknya. Ya, perang lagi. Ya. Tanggal 28 Oktober yang namanya tentara kepengaruh bonek, ya, melok nawur Inggris. Ya. Namanya tentara kan terlatih, langsung masa dipimpin, ayo lewat sini, nyerah. Dalam pertempuran 28 Oktober ini, wah itu 1000 lebih tentara Inggris mati dibunuh. Ya, masa itu. Tapi tentara gak ngakoni kalau mereka tentara. Kenapa? Loh, Indonesia itu merdeka, negara belum ada yang ngakui. Masa tentara wis mati ini tentara Inggris? Oh, itu urusan besar nanti. Kayak itu iki arek Surabaya kabeh gitu. Ya orang-orang Surabaya aja. Kayak itu yang diteriakkan selalu arek-arek Surabaya. Karena apa? Tentara tidak mau ikut campur di situ. Ya, negara guru ngono sing ngakoni wis mateni tentara Inggris ya gitu ya. Sampai tanggal 29 itu pertempuran masih. Disitulah pihak Inggris mendatangkan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta datang. Didamaikan. Tanggal 30 Oktober ditandatangani kesepakatan damai. Tidak tembak menembak. Ya. Tapi itu kan gubernur Jawa Timur, pimpinan Jawa Timur, wong sing tawuran rakyat deh. Nggak ada hubungannya rakyat dengan gubernur. Gubernurnya wis tanda tangan, masa kampung nggak tahu. Ya. Itulah tanggal 30 Oktober, Brigadir Jenderal Melebi digerangas tarik Surabaya, belang mati. Ya. Oh, Inggris ngamuk betul ini loh. Maksudnya apa wong-wong ini ya? Perang sudah selesai. Pasukan Inggris diserang. Jenderalnya dipateni gitu. Itu namanya Panglima tertinggi Letnan Jenderal Christensen marah. Kemudian ngancam. Kalau sampai tanggal 9 November jam 6 sore pembunuhnya Melebi tidak diserahkan, ya. Dan tanggal itu orang-orang Surabaya yang masih memegang bedil, memegang meriam dan seterusnya tidak menyerahkan senjata kepada tentara Inggris. Tanggal 10 November jam 6 pagi Surabaya akan dibombardir darat, laut, udara. Ya, itu datanglah 7 kapal perang, ya, langsung di pelabuhan Tanjung Perak itu. Meriamnya sudah diarahkan ke Surabaya, ya, dan kemudian meriam howitzer diturunkan dari kapal. Ini khusus untuk menghancurkan bangunan, ya, ukuran gede-gede meriam ini. Dan kemudian 1 skuadron pesawat tempur dan pesawat pom-pom. Memang mau dihabisi Surabaya itu, ya, karena mereka marah. Disitulah tanggal 9 November jam 3:30 sore, ya, setelah Mbah Hasim pulang dari konferensi Masyumi di Jogja, karena beliau ketua Masyumi waktu itu. Beliau pulang Surabaya, mendengar ancaman itu dan menyaksikan sendiri bagaimana, ya, blokade mau menghancurkan Surabaya. Langsung beliau menjawab, ya, fatwa fardu ain bagi semua umat Islam yang berada dalam jarak 94 kilo dari kota Surabaya untuk membela kota Surabaya. Ya, 94 kilo itu jarak disahkannya sholat qashar. Ya. Oh,
tentu wilayah-wilayah Sidoarjo, Mojokerto, Malang, Pasuruan, Jombang itu kan nggak sampai 90 datang semua. Bahkan loh Kediri datang, ya. Itu kita catat semua. Bahkan dari Lirboyo ini dalam catatan itu dipimpin Kiai Magrus waktu itu, ya. Datang sana. Ya. Jadi seruan itu langsung disambut dari sini itu luar biasa. Bahkan Cirebon yang lebih dari 500 kilo datang kayak Surabaya ya, untuk pertempuran itu. Itu luar biasa. Ya. Di situ. Jadi dari tentara pihak TNI misalnya, ya, perwira-perwira dari Malang, saya wawancara. Beliau mengatakan Malang yang datang 2 batalion, artinya ada 1.200 tentara, ya. Tapi begitu batalion ini keluar dari Malang, bergabung dengan Laskar Hizbullah Sabilillah di Singosari, muncul gabung jalan sampai Lawang, desa-desa sekitar itu Laskar Hizbullah keluar semua, gabung, ya, sekalipun hanya bawa bambu runcing, keluar jalan sampai Purwosari, tetap masa Hizbullah itu datang, ya. Sampai yang namanya Kolonel Widiarto, ya, itu dari TNI, ya, dia mengatakan karena dari masing-masing tempat sepanjang perjalanan dari Malang ke Surabaya sampai di Sidoarjo, jumlah pasukan dari Malang lebih 10.000 orang, ya. Gimana jumlah yang banyak itu dari Hizbullah Sabilillah, ya. Dari tentara nasionalnya cuma 1.200 itu 2. Itu baru dari Malang, belum dari Sidoarjo, dari Mojokerto, Kediri, itu hampir semua pesantren tumplek blek datang ke Surabaya untuk pertempuran 10 November. Ya. Nah Inggris itu nggak ngerti yang mereka hadapi siapa, mereka memang nggak siap perang kok. Jadi data tentang siapa yang dihadapi nggak, dia hanya menganggap ada orang-orang bersenjata di Surabaya dipimpin oleh tokoh pemberontak namanya Bung Tomo. Ya kan keliru, Bung Tomo itu wartawan, tukang pidato, gak mimpin pasukan. Inggris gak ngerti itu, karena memang gak siap perang dia. Ya. Nah itulah pertempuran besar pertama itu dalam keadaan tidak perang di Surabaya. Ya. Anak saya itu mencari dokumen-dokumen ini, bantu saya. Dan dia menemukan film-film dokumenter yang itu belum dimiliki museum di Jakarta. Kita bisa lihat, ini pertempuran gede nih, Surabaya ini. Kenapa? Meriam pantai yang diturunkan oleh Inggris itu meriam ukuran besar, ya. Jadi kalau meriam ini ditembakkan, kapal itu ditembak, langsung potong jadi 2, tenggelam. Saking gede nih meriam itu diarahkan ke Surabaya. Kalau itu ketika nembak gedung kena, langsung rubuh gedung itu, runtuh. Ya. Jadi kita lihat itu, namanya tank, panzer, brand carrier turun dari kapal tuh. Ya, jumlahnya ratusan. Perang gede itu termasuk. Ya, itu di situ. Sementara di Surabaya banyak orang yang penduduk kampung banyak yang nggak terlatih. Ya, latihannya baris berbaris menggunakan bambu runcing. Ya. Nembak aja salah. Ya. Memasukkan peluru itu loh nggak bisa, ya.
Sampai ketika pertempuran 10 November itu pecah, rame. TKR yang terlibat di situ, ya, dipimpin Mayor Isa Idris. Itu orang didikan peta dulu. Pasukannya artileri, itu meriam-meriam milik Jepang dulu, dirampas kemudian digunakan pejuang. Meriam-meriam yang ditembakkan untuk membalas serangan Inggris, sebagian besar justru jatuh di wilayah pejuang Indonesia sendiri. Benar. Ya. Wah, akhirnya apa? Orang Surabaya protes. Tak Isa Idris protes. Wah, kok bomnya kena awal dhewe. Akhirnya protes. Apa jawaban Mayor Isa Idris? Maklum rek, ya. Iki sing nembak tak latih jam 5 isuk mau. Jam 5 pagi dilatih, jam 7 nembak meriam 2 jam, ya mesti keliru. Itu, ya. Sampai malam jam 10 malam tanggal 10 November malam, Bung Tomo masih pidato, ya. Saudara-saudara, barang siapa di antara saudara yang bisa mengoperasionalkan meriam, silakan mendaftar. Jadi punya meriam tapi nggak bisa mengoperasikan. Itu 10 November, ya. Jadi pada Oktober itu orang-orang Surabaya itu sudah nyerang pangkalan Jepang di Morokrembangan. Itu lapangan terbang, ya. Di situ sama Jepang sudah dikasihkan aja orang-orang Surabaya, termasuk 100 pesawat tempur, ya. Pesawat tempurnya Jepang itu paling ya, paling efektif ngelawan pesawat tempur sekutu. Ada 100 pesawat di situ, silakan digunakan. Begitu 10 November satu aja nggak ada yang bisa terbang. Siapa yang nyetir? Nggak ada, ya. Itu peristiwa 10 November betul-betul kita itu, ya, nggak punya persiapan apapun, ya. Hanya tekad jihad fisabilillah itu aja. Fakta itu, ya. 10 November sore dari Jogja dikirim satu gerbong senapan masuk ke stasiun Wonokromo. Malam Ba'dal Isya dari stasiun Wonokromo, gerbong ini didorong, ya, rame-rame didorong. Kenapa? Nggak boleh ditarik sama lokomotif. Kalau ada lokomotifnya kan suaranya kedengaran. Misal ditembak sama Inggris, didorong sampai ke stasiun kota. Di stasiun kota pejuang dikumpulkan. Ayo, sing nggawa bambu runcing ganti senapan, kasih senapan, kasih peluru dan seterusnya, ya. Semua dibagi. 11 November pagi ketika mulai pertempuran, banyak orang yang nggak bisa masukkan peluru, itu nggak bisa. Ya, peluru sudah masuk, nembak, itu apa caranya, ya, bingung sendiri, karena memang nggak terlatih, ya. Wah, akhirnya Inggris maju, ya senapannya ditinggal, bambu runcingnya dibawa lagi. Unik pertempuran Surabaya itu paling unik, ya. Para santri itu masih takbir tok pokoknya. Nah, itulah. Dan ketika nyerang Surabaya, itu Inggris menggunakan 5 orang jenderal, ya, memimpin pasukan. Artinya serius bener ini, ya. Yang tidak mereka perhitungkan ada komandan divisi kavaleri, Brigadir Jenderal Loder Simon. Yang memimpin pasukan itu dari pesawat, ya. Ayo kamu maju sebelah sini, kan formasi kan kelihatan dari pesawat. Dia memimpin dari pesawat karena dia mikir wong Surabaya itu cuman bawa bedil sama bambu runcing, ya, sama tumbak, keris, macam-macam. Gak mungkin bisa nembak pesawatnya yang tinggi terbang.
Ternyata di daerah Petemon, Surabaya agak selatan, itu ada seorang penembak anti serangan udara. Ya. Dia juga baru belajar. Ya. Ini rampasan dari Jepang. Ya. Namanya Pak Gumbrek. Pesawat lewat, ditembak sama dia. Luput. Ya. Sama teman-temannya, oh Brek, liku kak titis blas ya. Jangan ngomong sih, cok ganggu lah ini anu ya. Aku tak belajar sih dia gitu ya. Nah, sampai saat pesawat lewat di atas ditembak sama dia. Dar, kena pesawat itu. Jatuh. Ternyata apa? Brigadir Jenderal Lodder Simon mati. Jadi dalam pertempuran Surabaya itu 2 jenderal mati. Pertama Melebi, kedua Lodder Simon. Ya. Gimana ngelawan wong sing gak begitu ahli perang tapi mampu menghancurkan mereka. Pertempuran itu. Ya. Ini peristiwa itu. Dan mayoritas santri. Itu dari kesaksian-kesaksian orang-orang semuanya sama. Ya. Karena tradisi perang di Surabaya itu, tawuran di Surabaya itu kan anak kecil juga ikut. Dalam pertempuran 10 November anak-anak kecil juga ikut. Ya. Anak kelas SD, TK itu nunggoni orang-orang. Ya, perang itu mereka nunggu di situ. Ya. Jadi itu nanti silakan dibaca di buku itu kesaksian orang-orang dalam pertempuran. Ya. Dan kita bertahan digempur tanggal 10 November, kita baru mundur ke wilayah Selatan Wonokromo tanggal 2 Desember. Ya. Artinya 3 minggu kita bertahan melawan Inggris, dibombardir dan seterusnya. Ya. Panglima Inggris Mayor Jenderal Mansell sampai putus asa. Ya, kenapa? Dia sudah ngancam mengatakan dalam tempo 3 hari Surabaya jatuh. Ternyata sampai 2 minggu loh gak jatuh, ngelawan terus ya. Sampai 3 minggu baru mundur. Dan itu pun kalau malam masuk kota melakukan serangan gerilya. Jadi pertempuran di Surabaya itu lamanya 100 hari, 3 bulan. Ya. Setelah itu baru mundur ke wilayah Sidoarjo. Ya. Jadi itu yang kemudian dikenal sebagai Hari Pahlawan. Ya. Nama-nama beliau yang ada dalam pertempuran kita sebut semua. Selama ini nggak ada yang nyebut itu. Ya. Karena itu besok launching pertama 10 November di Museum Kebangkitan Nasional. Ya, itu akan kita dahului dulu sebelum bedah buku launching dengan acara tahlil kubro. Ya, khusus mendoakan pejuang-pejuang yang gugur dalam pertempuran Surabaya. Kan namanya ada, sekalipun sebagian besar nggak ketemu, tapi nama itu ada kita semua. Ya. Nah, kita sebagai bangsa ya wajib menghormati pejuang-pejuang yang selama ini namanya disembunyikan. Daftarnya ada nama itu. Ya, dari mana-mana ada. Nah, itulah yang kita nanti kita tahlili dan peristiwa itu. Dan alhamdulillah pihak Museum Nasional sudah menerima versi sejarah buku ini. Dan 22 Oktober hari santri kemarin dibuka pameran Hari Santri dan Kebangkitan Nasional sampai tanggal 20 November nanti. Ya, pameran itu dengan mengambil tema Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya. Silakan hadir di sana ditonton dan ya. Itu sekarang sudah punya tempat khusus. Ya. Jadi Museum Kebangkitan Nasional itu wah panjang. Kayak ruangan ini disekat 1, 2, 3, 4. Isinya episode Dr. Wahidin, ya.
Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, ruangan itu semuanya ada. Yang dari NU enggak ada. Ya. Baru tanggal 22 Oktober kemarin ada ruangan khusus Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sudah disahkan itu oleh negara. Ya. Dan setelah itu nanti dari Kementerian Pertahanan akan mengadakan bedah buku ini di 20 kota se-Indonesia. Ya. Artinya dari pihak Kementerian Kebudayaan itu sudah menerima versi ini. Bagaimana jasa para kiai di pesantren diakui. Ya. Dan Kementerian Pertahanan juga sudah mengakui. Ya. Yang saya belum yakin nanti pihak Dignas mau mengakui. Ya, karena kalau Dignas nanti mengakui, mata pelajaran sejarah SD, SMP, SMA harus diubah total. Ya, saya kira itu ya, mudah-mudahan ini perjuangan ini bisa berhasil menunjukkan bagaimana peran pesantren, peran para santri dan kiai dalam meraih kemerdekaan dan mengawal Republik hasil proklamasi. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.